apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ainingtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai apa kotoran telinga dapat dibersihkan sendiri atau tidak. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Hari ini kita kehadiran dengan Dr. Dewi Puspitosari, Mars SPTHTKL. Beliau adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala leher dari Bogor Senior Hospital. Kita sapa dulu Dr. Dewi yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pasti baik ya? Alhamdulillah baik, sehat. Begitupun juga dengan aku dan semoga pemirsa juga seperti itu, begitu ya dok. Ya, kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah dokter, hari ini kita bahas seputar apa kotoran telinga ini dapat dibersihkan sendiri atau tidak. Ini pertanyaan yang memang hampir semua orang nih penasaran jawabannya seperti apa sih? Karena kan hampir sebagian orang juga tuh menikmati dok proses mengorek-ngorek telinga itu, katanya nikmat gitu ya dok. Padahal mungkin ada ancaman atau bahaya juga kalau kita punya kebiasaan seperti itu. Nah kita kan nggak tahu apakah benar telinga kita tuh punya kemampuan sendiri gitu ya dok untuk mengeluarkan kotoran itu. Apa benar seperti itu sehingga tema ini menjadi menarik sekali untuk kita kupas tuntas dokter. Oke, baik, saya akan coba jawab ya. Jadi memang kalau yang namanya kotoran telinga atau kita biasa sebut dalam bahasa kedokterannya serumen gitu ya. Nah memang kotoran telinga itu punya mekanisme yang baik untuk tubuh kita sendiri. Ya, itu untuk mencegah dari bakteri atau jamur atau debu yang masuk ke dalam telinga lebih dalam. Ya, jadi memang kalau telinga itu ada bagian-bagiannya, ada telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Nah, terbentuknya kotoran telinga itu adalah di sepertiga liang telinga di bagian telinga luar gitu. Jadi memang secara normal karena itu mekanismenya pertahanan tubuh, jadi itu bisa membantu kita juga dan itu bisa keluar sendiri. Jadi memang punya self mekanisme untuk pembersihannya sendiri gitu. Cuma ada beberapa orang atau individu yang memiliki tendensi untuk produksi serumen yang berlebihan. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, baiknya memang periksa ke dokter untuk dibantu dibersihkan gitu. Jadi memang tidak bisa untuk dibersihkan sendiri. Iya, itu mekanisme pertahanan tubuh sih sebetulnya begitu ya dok ya. Tadi ada beberapa orang yang lebih rentan katakanlah atau lebih beresiko nih mengalami tadi serumennya lebih lebih aktif atau bagaimana? Lebih produksinya lebih banyak kali ya, lebih sama banyak kayak orang berjerawat gitu ya. Nah, apakah memang mungkin faktor kita tidak tahu ya apakah usia juga atau jenis kelamin atau memang habitnya yang kita nggak tahu ya, mungkin faktor lingkungan atau seperti apa gitu. Ada pengaruhnya juga dokter? Kalau dari faktor anatomi biasanya memang pada pasien-pasien yang memiliki abnormalitas bentuk liang telinga atau bentuk telinga, misalnya mempunyai bentuk telinga yang kecil sehingga liang telinganya atau saluran lubang telinganya itu kecil, itu mungkin tendensinya lebih tinggi ya. Kemudian pada pasien-pasien anak dan pasien yang elderly justru yang dewasa, yang lanjut usia, jadinya produksinya akan berbeda gitu dengan yang di luar kriteria tersebut gitu. Iya. Jadi kan tadi kan memang kotoran itu rata-rata ya ada di telinga luar begitu ya dok ya? Iya betul. Nah ini apa sih bahayanya? Karena kita perlu kasih tahu dari awal gitu ya, kalau kita punya kebiasaan tadi sering mengorek-ngorek atau mungkin ya kita nggak tahu ya kedalamannya dikoreknya itu sejauh apa. Itu resikonya juga seperti apa? Apakah mungkin tadi kan ada secara anatomis kan juga terbagi ya, ada yang telinga luar, tengah ataupun dalam. Jadi apakah resikonya bisa semakin lebih serius begitu dokter? Iya, bisa berbagai resiko sebenarnya. Kalau resiko yang paling rendah lecet ya, karena kan iritasi gitu ya dok ya. Karena ada beberapa orang yang mengatakan yang tadi yang seperti Mbak sudah sebutkan gitu ya, ada kenikmatan ya. Memang ada namanya irgasm. Jadi kalau sensasi mengorek telinga itu semakin dikorek semakin enak gitu. Beberapa pasien juga bilang seperti itu, abis enak banget dok gitu dikorek. Ya itu jadi semakin dikorek semakin korek semakin semangat ya. Itu lecet jadinya. Sama kan kalau kayak kita sering garuk-garuk kita juga lecet ya bagian kulit luarnya gitu, apalagi telinga gitu. Di dalam
kita nggak tahu tuh sedalam apa kita melakukan traumatis tersebut terhadap telinga gitu ya. Kemudian bisa perdarahan karena ada pembuluh darah yang mengalir ke situ ya. Kemudian yang jelas kotoran, kalau misalnya ada kotoran bisa semakin terdorong tuh ke belakang, ke arah gendang telinga atau ke telinga dalam gitu. Walaupun sebenarnya telinga dalam sama telinga luar atau telinga tengah sama telinga luar itu ada pembatasnya, itu gendang telinga. Tapi kalau misalnya kita terlalu heboh, kita kan nggak tahu ya jarak antara lubang telinga dan gendang telinga ya panjangnya seberapa sih gitu. Ya mungkin nanti kita bisa kasih lihat ya secara anatomi ya. Itu ada ukurannya kan beda-beda ya, ukuran orang dewasa, ukuran anak-anak gitu. Yang jelas kita nggak tahu, jadi kita semakin asik kedorong ke dalam, nggak nyampe-nyampe ternyata kena gendang telinga, jadi robek deh gitu. Oh jadi resikonya gendang telinganya pecah atau robek? Iya, pecah atau robek karena trauma dari korek kuping gitu. Dan yang sering terjadi misalnya pasien datang nih ketinggalan cotton budnya, jadi malah jadi benda asing, malah memicu infeksi lagi nantinya gitu. Karena kan pasien sekarang sebenarnya di lapangan itu yang jual alat untuk korek telinga juga udah bervariasi ya. Ada yang pakai korek kuping kan udah biasa ya, ada yang jual kawatnya aja, ada yang jual pakai monitor juga gitu. Tapi sih sebenarnya semua itu baiknya tidak dilakukan sendiri gitu. Karena ya itu dia, kita nggak tahu seberapa dalam nanti kita ngorek walaupun pakai monitor gitu. Iya, dan itu tadi bahayanya ketika sudah pecah. Apa khawatirnya dokter? Karena mungkin di daerah situ terdapat apa sehingga kan kita khawatirnya kalau mata resikonya kebutaan gitu. Nah kalau ini tuli dan mendadak gitu. Mungkin kalau memang karena usia atau ada trauma tersendiri sih masih inilah ya bisa ditolerir gitu ya dok ya. Tapi kalau karena kebiasaan yang tadi hanya untuk mendapatkan orgasm atau apa gitu, nah itu bagaimana dok? Kalau misalnya udah robek gendang telinga ya otomatis udah pasti ya pendengarannya berkurang, berbeda sama yang sebelumnya. Sama aja kayak kalau kita gendang di masjid kan kalau robek ya suaranya berbeda ya. Nah itu yang pasti itu. Nah yang kedua kalau sudah robek gendang telinga itu bahaya bisa infeksi juga gitu ya. Kronik gitu ya? Atau bagaimana? Ya sebenarnya pemicu infeksi nanti beda lagi ya. Jadi pemicu infeksi saat gendang telinga sudah robek itu emang ada berbagai kontribusi faktornya. Misalnya ada batuk dan pilek yang berkepanjangan, kemudian kemasukan air gitu ya. Nah itu nanti bisa bukan congean lagi namanya, jadi kayak udah infeksi. Jadi keluar cairan dari telinga gitu. Oh infeksi telinga. Iya udah infeksi telinga. Nah itu kalau sudah infeksi telinga ya bisa dampak lanjutnya bisa lebih berat lagi gitu. Jadi kalau udah seperti itu ya kita harus cepet-cepet perbaiki infeksinya, gendangnya ditutup lagi pakai operasi. Gitu. Iya, itu kalau sudah kompleks sekali ya dok, makanya dampaknya panjang ya. Jadi mendingan nggak usah deh bersihin telinga sendiri. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen berikutnya akan ada slide juga yang bisa dokter Dewi jelaskan lebih detail lagi ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Dewi Puspitosari, Mars SP, THTKL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala leher dari Bogor Senior Hospital. Masih membahas mengenai apa kotoran telinga dapat dibersihkan sendiri atau tidak. Dan Dr. Dewi kita lanjutkan kembali begitu ya. Jadi tadi ada kasus yang pasiennya dokter sendiri datang dalam kondisi cotton budnya tertinggal gitu ya dok ya. Karena mungkin punya kebiasaan banyak gitu lagi. Langganan jangan-jangan seperti itu. Jadi datang kondisinya sudah seperti itu karena punya kebiasaan ya yang tadi untuk mendapatkan kenikmatan ya dok ya. Nah tapi sebenarnya tadi bahaya sudah dokter paparkan juga secara detail dan ini sekarang giliran kita lihat slide. Mungkin kita bahas satu persatu juga ya. Slide pertama ini tentang apa ya? Nah tadi serumen atau kotoran telinga ini sebetulnya kan
macam-macam ya dok ya. Mungkin entah baunya, entah rupa atau warnanya. Ini dokter bisa jelaskan nggak sih proses terjadinya serumen juga dan bagaimana itu bisa beresiko juga ke depannya gitu. Oke, ya secara fisiologi normal serumen itu terbentuk, serumen atau kotoran telinga ya, terbentuk di sepertiga liang telinga. Itu karena adanya kelenjar sebasea, kelenjar apokrin dan epitel kulit yang terlepas serta partikel debu. Jadi memang partikel debu itu memicu terbentuknya kotoran telinga. Nah, ini kurang lebih yang di lingkaran saya nih itu tempat terjadinya serumen atau kotoran telinga tersebut. Jadi makanya kalau ngorek-ngorek telinga tuh ya paling aman ya di situ memang ya karena yang sering kebentuk ya di daerah tersebut. Cuman kadang kan pasien terlalu asik jadi sampai dalam gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kalau produksinya di luar malah sepertiga luar liang telinga gitu. Ini kalau yang telinganya katanya basah, telinga kering. Ada istilah-istilah seperti itu ya dok ya. Iya. Coba slide berikutnya lagi. Tadi lokasi ya di situ ya terjadinya serumen ya. Dan fungsi serumen ini sendiri ternyata apa sih gitu? Ya seperti yang tadi udah sedikit diulas ya, fungsinya serumen itu memang mengikat kotoran atau debu, kemudian juga untuk barrier pertama dari pertahanan tubuh, dari bakteri, dari jamur gitu, dan kemudian juga kalau ada serangga dia memicu serangga untuk tidak masuk sebenarnya. Atau kalau memang serangganya udah misalkan jadi kan ada keluar bau ya, aroma tidak sedap, jadi serangga males lah masuk gitu ya. Nah kalau sudah ada serangga pun yang masuk biasanya bisa nempel gitu di serumen itu. Jadi sebenarnya kalau terlalu bersih juga kadang nggak terlalu baik gitu. Oh, gitu ya, terlalu karena bersih ada juga. Fungsinya ya. Oke. Fungsi serumen ternyata bisa mengusir serangga yang mau masuk ke liang telinga kita kan tidak tahu ya dok, kayak lagi tidur terus lagi tidur tiba-tiba ada apa gitu. Masuk. Apalagi kalau tidurnya di lantai gitu. Iya gitu kan. Oke, coba slide berikutnya lagi. Jenisnya tipe basah, tipe kering gitu ya. Ya ini sih hanya cukup tahu aja ya memang ada dua tipe yang basah atau kering. Ini nanti yang akan menentukan terapi yang akan diberikan. Lebih tepatnya seperti itu. Ini bawaan masing-masing orang atau orang bisa aja terkadang dia basah, terkadang kering gitu. Kalau basah memang dia baru terbentuk. Kalau kering tuh yang sudah lama gitu. Sudah mengeras gitu dok. Iya. Coba slide berikutnya lagi ya. Ini hanya untuk gambaran saja. Gejala penumpukan serumen gitu ya. Orang kalau tidak ada gejala dia nggak aware gitu ya dok ya. Nah ini udah spesifik terasa gitu dok sampai mengganggu kualitas hidup kita tentunya. Atau seperti apa sih gejalanya ini yang variasi ini dok? Ya yang pertama pasti kalau sudah ada kotoran itu kita nggak nyaman ya. Karena pendengaran kita jadi berkurang. Jadi karena ada kotoran, jadi menghalangi gelombang suara masuk ke gendang telinga. Kurang lebihnya sih seperti itu. Ya, jadi gangguan pendengaran atau pendengarannya agak berkurang gitu. Jadi kalau dipanggil hati-hati jangan-jangan ada kotoran telinganya udah banyak tuh gitu ya. Kemudian suka nyeri. Memang kalau sudah sampai mengeras, pasien pasti datang karena sakit gitu. Jadi memang bisa sakit, bahkan pernah ada yang benar-benar sampai sakit kepala gitu karena udah kok nggak enak banget gitu ya, sakit gitu. Kemudian gatel ya, pasti kalau gatel iya karena di situ ada sarafnya juga ya. Makanya kalau misalnya udah bersih pun kita korek-korek gatel tapi nikmat gitu kadang-kadang. Gitu. Nah, kemudian telinganya kadang suka ada bunyi-bunyi nging atau ngung gitu. Biasanya sih nging ya. Jadi menghalangi gelombang suara, jadi dia akan mengeluarkan sensasi tersebut gitu, sensasi bunyi. Dan yang paling sering ngerasa nggak enak adalah mungkin baunya yang kurang sedap gitu dirasakan gitu ya. Oh iya, tidak sengaja tercium gitu ya. Iya, keciumnya khas sih sebenarnya. Beda lah kalau kotoran telinga sama infeksi itu baunya memang berbeda gitu. Oke, baik. Coba slide berikutnya lagi. Nah, bagaimana sih mengontrol kebersihan telinga kita gitu ya? Jadi berapa lama, kapan gitu kan selalu ditanyakan ya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali gitu. Iya. Jadi bagaimana itu dokter tanggapannya? Untuk kontrol kebersihan telinga jangan khawatir sekali ya. Sebenarnya dia self cleaning system ya. Kalau hanya sedikit-sedikit bisa keluar sendiri gitu. Jadi kapan sih sebenarnya harus dibersihkan? Pastikan kalau emang udah ada keluhan aja baru dibersihin.
boleh bersihin sendiri nggak? Ya kalau nanya saya jawabannya pasti enggak ya gitu. Terus gimana penanganannya kalau emang nggak boleh gitu? Ya ke saya aja deh. Nggak, intinya ke dokter aja. Cuma memang biasanya lebih spesifik ke dokter THT gitu. Karena kan kita bisa ngecek dulu gitu ya. Iya. Tapi mungkin nggak sih dok ada penyakit lain yang terkait dengan jadi lebih rentan tadi terjadinya apa mungkin kotoran telinganya jadi atau serumnya tadi lebih aktif serumennya gitu ya dok ya. Mungkin dia ada penyakit di bagian saraf atau mungkin penyakit apa sehingga nanti ada kaitannya juga nih dengan keluhan-keluhan ini dokter. Biasanya memang kalau pasien-pasien memiliki retardasi mental, kemudian yang memiliki bentuk ketidaknormalan bentuk telinga. Secara anatomis. Iya, secara anatomis itu biasanya lebih cepat terbentuk kotoran telinga ya. Kemudian pasien yang agak gemuk juga kadang sering banyak gitu. Karena mungkin produksi tadi kelenjar sebaseanya kan tinggi ya. Jadinya untuk serumennya produksinya bisa lebih tinggi gitu. Gitu ya. Jadi faktor resiko gitu ya jatuhnya ya, iya. dok ya. Oke, coba saat berikutnya lagi. Nah, ini dia. Kenapa sih kok nggak boleh mulu gitu ya? Iya ini karena tanpa disadari bisa nembus ke dalam, pecah tuh gendang telinganya. Ya Allah. Ada nggak sih? Ada. Banyak kok kejadiannya gitu. Kalau sudah pecah tidak harus operasi gitu dok? Apakah selalu seperti itu atau bisa treatment lain dok? Kalau ya logikanya gini aja sih sebenarnya kayak ban. Kalau pecah ya ditambel ya. Itu udah sama lah, gitu. base-nya, dasarnya sama semuanya ya. Cuman kalau emang belum mau operasi dengan alasan takut biusnya gitu, terus atau masalah biaya. Tapi kalau biaya mah sekarang udah enggak ya, udah ada pemerintah ya. Biasanya karena emang ada takut atau tidak ada yang menemani keluarga gitu ya. Ya boleh nanti dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu. Kalau dari kita ya sarannya tetap yang terbaik ya ditambel. Gitu ya. Karena infeksi membran atau gendang telinga yang sudah pecah, ya kalau tidak ditambel itu memicu infeksi yang lebih tinggi gitu. Resiko infeksinya lebih tinggi gitu dibandingkan yang tidak pecah gitu. Jadi komplikasinya lebih berat begitu ya dok ya? Resikonya lebih tinggi. Coba slide berikutnya lagi. Nah, penanganan dokter. Jadi kan ya ke dokter Dewi aja deh gitu. Apa sih dok di Bogor Senior biasa di Bogor Senior Hospital gitu. Sekalian jalan-jalan nih kalau orang Jakarta, Bekasi, Tangerang. Nah, ini artinya begini dokter, apa sih yang diperiksa apalagi lagi pandemi seperti sekarang ini gitu. Mungkin ada rasa khawatir juga nih gitu ya. Seperti apa sih dok supaya kita jadi jauh lebih tenang, ternyata pemeriksaannya seperti ini loh gitu, nggak yang seperti apa gitu kan. Jadi bagaimana dokter penjelasannya? Ya kita sebagai spesialis telinga pasti kalau pasien datang dengan keluhan telinga kita akan langsung periksa dengan menggunakan alat yaitu otoskop. Jadi otoskop itu juga kita bisa menilai bagian dalam dari liang telinga itu sendiri gitu ya. Kemudian kita juga bisa inspeksi liang telinganya itu kecil atau enggak sih, ada kelainan anatomi atau enggak sih gitu. Nah, yang paling penting kita juga harus bisa menilai apakah ada tanda-tanda infeksi gitu, apa dia hanya datang hanya karena kotoran telinga atau ternyata dia sudah ada infeksi lain gitu. Nah, kemudian serumennya kita juga menilai nanti itu serumennya atau kotoran telinganya keras atau enggak, karena itu beda terapinya gitu. Kalau misalnya keras, biasanya saya nggak pernah langsung bersihin karena sakit pasti. Mau pakai cara apapun pasti sakit pasiennya, kasihan kan. Jadi saya memang lebih prefer untuk dia datang kembali kontrol setelah saya berikan obat pelunak kotoran telinga gitu. Buat tetes gitu dok? Iya, tapi memang saya akan berikan pilihan kepada pasien, mau dicoba dulu dengan resiko tersebut atau kita kasih tetes telinga. Karena kan ada beberapa pasien yang, aduh dok males bolak-balik gitu. Tapi kadang saya sih udah tahu ya, karena berbagai pasien kan kita udah sering ketemu ya. Karena memang kalau dibersihin dengan kotoran telinga yang keras, sakitnya bukan main. Sama kayak logikanya kayak batu masuk ke dalam lubang. Jadi kalau misalnya kita ambil batunya kan dia membuat goresan ya, luka. Itu disedot atau dibedah ya, atau cara paling ringan mungkin kita biasanya tetesin obat dulu, nunggu 15 menit.
Terus kita coba bersihin pakai air, airnya air hangat atau air NaCl ya. Kemudian kalau nggak berhasil kita sedot gitu atau nggak ditarik dikit-dikit gitu. Oh begitu ya. Aduh makanya jangan sampai menunggu keras gitu dong. Iya betul. Baik, coba saat berikutnya lagi ya, itu mengenai penanganan tadi, sekilas gambarannya seperti itu. Ya. Nah ini ada manual. Ya ini dia caranya ya, manual biasa pakai kuret, forceps atau suction. Suction tuh yang penyedot gitu, jadi alat sedot buat nyedot ininya ya, kotorannya atau sisa-sisa cairan. Kemudian yang tadi diirigasi itu yang pakai air, yang tadi saya sudah sebutkan pakai air hangat atau pakai NaCl. Nah kalau yang udah keras nih pakai seruminolitik ya, jadi untuk pelunak ininya, pelunak kotoran telinganya gitu. Oke, step berikutnya lagi. Ini gambaran alur tadi. Oh nih, resiko kedepannya nih apabila ini mungkin tidak tertangani lebih awal, lebih dini lah ya, lebih cepat, lebih tepat. Kalau ini sebenarnya lebih komplikasi penanganan ya. Jadi resiko dari penanganan. Wow. Jadi memang sebelum saya membersihkan untuk telinga pasien, saya selalu informasikan, memang kita semua tindakan tuh selalu ada informed consent ya. Atau pasien diberitahu dulu, jangan sampai nanti pasien merasa malah nanti ngomel-ngomel gitu. Komplain gitu. Komplain. Jadi emang kalau bersihin telinga ada resiko vertigo, tapi biasanya jangka pendek sih. 10 menit, 15 menit selesai gitu. Kalau misalnya tidak ada perbaikan ya mungkin bisa dikasih obat, tapi jarang. Biasanya biasanya perbaikan dan itu cepat, karena memang di dalam telinga tuh ada organ keseimbangan. Jadi kalau kita melakukan manifestasi sesuatu di telinga, akan ada resiko vertigo gitu. Kemudian tinnitus tuh bunyi ya, bunyi denging atau dengung. Telinga berdenging ya? Iya, karena tadi kita melakukan penyedotan pada kotoran telinga tersebut gitu. Nah, yang jelas kalau kita masukin alat itu mungkin ada resiko laserasi atau lecet gitu. Ya, jadi memang lecet atau berdarah gitu ya. Jadi intinya bisa ada resiko tersebut, apalagi kalau anak-anak ya. Saya selalu bilang ini tolong dipegangin yang kuat ya, karena ini bisa resiko berdarah gitu. Memang ada resiko tersebut gitu, karena anak-anak tuh susah banget. Kelihatannya padahal sih sebenarnya mereka cukup gampang ya bersihin ya. Ya, cuman karena mobilitasnya tinggi atau gerak-gerak jadinya bersihinnya jadi lebih sulit gitu. Padahal kan jarak liang telinganya agak pendek ya, jadinya sebenarnya kalau anak-anak tuh lebih mudah kalau secara anatomi. Tapi secara kenyataan enggak. Gitu. Di lapangannya dan beda anak lagi gitu. Kadang orang tua kadang kalau nggak kooperatif, misalnya nggak tega sama anaknya dipegangin gitu atau nggak ada kooperatif lah ibaratnya ya kita juga susah jadinya gitu. Yang namanya orang tua memang kan kadang suka nggak tega ya. Ya itu dia. Tapi resiko komplikasi tadi sebentar ya, artinya sesaat aja ya dok sesaat ya. Dan aja. bisa mungkin kalau yang memang sampai mengganggu kan mungkin diresepkan obat apa khusus untuk mengurangi gejala tadi ya dok ya. Iya betul. Oke, baik dokter, kita ada satu lagi, tidak ada ya. Kita masuk pertanyaan email dulu ya, boleh kan? Boleh. Ini soalnya pertanyaan emailnya ada 3 nih, cukup banyak. Mudah-mudahan tertampung semua ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, serta tempat tinggal Anda ya. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Basari, usia 41 tahun dari Jakarta Timur. Dok, saya mengalami penyumbatan telinga sebelah kanan dan telinga berdengung. Ini kanan aja ya dok ya, satu sisi. Dan keseimbangan tubuh saya nggak stabil. Apa penyebabnya? Apakah karena kotoran telinga yang tersumbat? Dan bagaimana membersihkan atau mengobatinya? Terima kasih. Bapak Ahmad, usia 41 tahun, keluhannya ini telinga sebelah kanannya itu berdengung dan mengalami penyumbatan telinga, dokter. Keseimbangan tubuh juga tidak stabil ya, dok ya. Tadi kaitannya dokter sudah jelaskan sebetulnya ya, dok ya. Di telinga kita tuh ada apa sih gitu. Apa penyebabnya? Apa karena kotoran telinga yang tersumbat dan bagaimana solusinya? Terima kasih, dokter. Oke. Terima kasih Pak Ahmad ya namanya tadi. Oke Pak Ahmad, jadi begini ya, kalau misalnya keluhan Pak Ahmad itu harus digali lagi ya, apakah ada rasa sensasi gatal, kemudian
ada sensasi baunya juga seperti apa, pernah keluar cairan atau enggak gitu. Jadi kita harus periksa. Memang baiknya Pak Ahmad periksakan ke dokter, terutama dokter THT, karena nanti kita akan melihat secara langsung. Memang kekurangannya adalah kalau telinga itu kita tidak bisa, saya tidak bisa memberikan solusi obat karena harus diperiksa secara langsung gitu. Nah, khawatirnya karena misalnya ternyata diagnosanya bukan kotoran telinga, misalnya jamur gitu ya. Karena jamur hampir mirip juga, ada sumbatan, kemudian rasa tidak nyaman ya. Karena dia terbentuk jamur atau hifa di dalam telinga, nah itu harus saya periksa dan obatnya berbeda pastinya dengan kotoran telinga gitu. Jadi baiknya nanti Pak Ahmad periksakan ke dokter THT yang terdekat. Oke, kurang lebih seperti itu ya, sudah cukup detail dan insya Allah jawabannya sangat membantu. Dokter, kita move on ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Ibu Dinda dari Bekasi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dok, saya mau tanya nih, anak saya usia 6 bulan, sudah hampir 2 bulan ini pileknya belum juga reda. Dan sudah 3 hari ini juga keluar cairan dari telinganya dan rada bau. Bagaimana cara penanganan yang tepat untuk anak saya? Terima kasih dokter, semoga Allah selalu memberkahi dokter. Amin ya. Oke. Bagaimana dokter, usia 6 bulan, pilek 2 bulan, dan 3 hari ini keluar cairan telinga dan bau pula gitu ya dok ya. Solusinya bagaimana? Mungkin kalau bawa anak bayi usia 6 bulan ke dokter, ke rumah sakit di tengah pandemi kan jadi kadang jadi tantangan tersendiri gitu ya dok ya. Bagaimana juga tanggapan dokter untuk Ibu Dinda nih kasusnya? Seperti apa dok? Oke, biasanya memang kalau ada riwayat batuk pilek dan terutama demam, waspada bila keluar cairan, apakah ada gangguan otitis media gitu. Nah kalau kondisinya baru 3 hari kemungkinan ada otitis media akut ya. Yang dikhawatirkan adalah akutnya ini apakah sudah stadiumnya sudah ada pecahnya gendang telinga atau enggak. Kalau misalnya udah ada keluar cairan, saya khawatirnya ada pecahnya gendang telinga dan itu baiknya memang segera diobati. Biasanya masuk antibiotik dulu gitu. Nah itu juga mungkin kotoran telinganya atau cairan di telinganya tersebut harus kita sedot gitu untuk kita buktikan bahwa gendang telinganya aman atau tidak gitu. Jadi memang harus segera diatasi justru malah Bu. Jadi jangan kelamaan. Karena kalau misalnya dia tidak membaik itu bisa permanen takutnya bolongannya, gendang telinga yang robeknya bisa permanen takutnya. Biasanya kalau bayi itu cepat sih sebenarnya nutup sendiri. Yang jelas pertama sumber infeksinya harus dievakuasi gitu. Jadi batuk pileknya harus disembuhin. Seiring dengan itu kita juga harus obati telinganya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau bayi tadi lebih cepat ya dok ya ini. Lebih cepat nutupnya. Makanya mendingan cepat-cepat aja dibawa ke dokter gitu. Nanti cari-cari informasi yang kira-kira jam dokternya nggak terlalu rame tuh, kira-kira jam berapa sih gitu ya di dokter langganan sekitar gitu. Iya. Tapi setiap rumah sakit kan pastinya protokol kesehatannya sudah bagus ya dok ya. Oke, baik kurang lebih seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dulu lagi nih, Ibu Linda dari Bojonggede usianya 29 tahun. Dok, anak saya 5 hari yang lalu panas, dia lagi flu lalu juga keluar cairan dari kupingnya, tapi tidak bau ya dok ya. Lalu berobat. Nah, dikasih obat antibiotik, lalu pas 2 hari kemudian nggak keluar lagi tuh cairannya, tapi kok dicium kupingnya sekarang malah jadi bau dokter. Itu kenapa dokter? Terima kasih. Tadinya nggak bau, sekarang setelah dikasih antibiotik malah jadi bau, tapi cairan telinganya sudah stop nih. Sudah stop ya. Oke, itu mirip ya sama yang tadi, cuman kalau yang ini dia udah mungkin sudah fase penyembuhan gitu ya. Sebenarnya mungkin sama-sama otitis media gitu. Nah tapi kalau misalnya dia sekarang udah sembuh terus jadi bau, kita bisa curiga apakah ternyata sekarang udah ada kotoran telinga gitu, karena biasanya anak kecil memang mudah timbul kotoran telinga gitu. Nah itu juga balik lagi saya tegaskan harus diperiksa secara langsung, karena nggak bisa, kalau telinga tuh obatnya beda-beda, jadi kita tidak boleh sembarangan memberikan obat tetes gitu. Terutama pada anak gitu, kayak tadi aja kalau anak 6 bulan itu nggak pakai obat tetes sebenarnya, hanya obat minum aja gitu. Tapi kalau udah dewasa
justru kebalik, nggak bisa pakai obat minum, pakai obat tetes gitu, karena topikal tuh jauh lebih manjur untuk telinga gitu. Nah, ini harus dinilai lagi nih, anaknya baunya kenapa ya? Apakah emang masih ada sisa infeksi yang sebelumnya, tapi memang karena dia lubangnya kecil nggak keluar gitu. Jadi menurut ibunya, mungkin menurut ibu udah sembuh nggak keluar cairan, tapi ternyata pas kita teropong pakai kamera atau pakai otoskop, ternyata masih ada produksinya, ya kan? Atau ternyata kotoran telinga aja, atau ada benda asing yang menyebabkan bau, itu juga bisa. Jadi kadang kita hati-hati juga ya, anak kecil tuh sering masukin benda-benda ke hidung, telinga, bahkan ke mulut, masukin aneh-aneh yang bukan makanan gitu. Jadi ya waspada kalau anak kecil, kalau ada bau-bau di hidung, nggak sembuh-sembuh, ada di telinga, apakah ternyata ada masukin sesuatu gitu. Iya, jadi memang apa ya, kalau dilihat dari pelajaran dari kasus Bu Linda kan anaknya awalnya pilek, flu tadi itu istilahnya. Terus kemudian artinya keluhannya di hidung, tapi ternyata imbasnya ke telinga juga gitu ya dok. Artinya saling berkaitan ya dok, ada saluran yang menghubungkan ya dok ya. Oke, mungkin ada penjelasan khusus dok seputar saluran tersebut dok. Oke. Jadi memang telinga dan hidung tuh ada saluran penghubungnya, namanya saluran tuba atau tuba eustachius ya. Jadi memang kalau ada radang di daerah hidung, telinganya bisa keganggu juga karena ada perbedaan tekanan gitu. Jadi memang apalagi terutama pada anak-anak kecil yang saluran tubanya itu lebih horizontal gitu. Jadinya kalau orang dewasa kan lebih vertikal atau lebih diagonal gitu, agak naik ya. Tapi kalau anak kecil tuh dia lebih mendatar. Jadi mudah sekali ada sakit telinga di anak-anak gitu, karena memang batuk pilek yang berkepanjangan, ada riwayat alergi anaknya. Oh, ada riwayat alergi juga misalnya ya dok ya. Jadi memang ya cukup hati-hati juga, apalagi sekarang lagi musim penghujan. Anak-anak agak rawan ya, makan es atau apa, pilek, alergi. Cuaca gitu. juga dingin gitu ya dok ya. Debu segala macam ya. Oke, jadi perlu dijaga lebih ekstra hati-hati nih orang tua yang mungkin masih punya bayi-bayi atau balita gitu ya dok ya. Oke, tapi artinya prinsip pengobatan antara yang tadi ada anak-anak ya bayi lah gitu ya, dengan orang dewasa tentu tadi berbeda dilihat dari usianya ya dok ya. Tadi juga mungkin dari apanya juga sih dok gitu. Mungkin dari jenis kotorannya juga atau mungkin seperti apa, dan itu proses penyembuhan biasanya memakan waktu berapa lama ya, dan bagaimana juga supaya tidak terjadi kekambuhan. Ini menarik juga untuk dibahas dok. Ya untuk kotoran telinga ya? Oke. Kalau untuk kotoran telinga misalnya kotoran telinganya keras, biasanya saya memberikan obat tetes yang tadi seruminolitik itu bisa 3-5 hari atau bisa sampai 1 minggu maksimal. Nanti kita evaluasi lagi, kita coba angkat setelah pemberian obat tersebut gitu. Cuman memang kalau anak kecil kadang agak susah untuk ditetesin, mungkin pas saat jam tidur boleh diam-diam. Triknya gitu ya? Iya, ibunya netesin gitu. Biasanya nanti cukup sih seminggu aja biasanya udah bisa terevakuasi sih. Jadi tanda-tanda ini sudah mengalami perubahan itu intinya keluhannya berkurang, gejalanya udah nggak ada lagi yang nampak gitu ya dok ya? Yang jelas kalau udah diberikan seruminolitik tetap harus kontrol lagi sih untuk kita evaluasi lagi ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Dewi Puspitosari, Mars SP THTKL dari Bogor Senior Hospital, masih membahas mengenai apa kotoran telinga dapat dibersihkan sendiri atau tidak. Dan dokter dilanjutkan kembali sebelum closing statementnya. Biasanya dok, apa yang dokter edukasikan ke pasien ataupun orang tua pasien, yang pasiennya anak-anak ya dok ya, agar let's say nggak terulang lagi atau terjadi lagi kekambuhan infeksi telinga lah yang diakibatkan karena tadi salah kebiasaan gitu ya, atau mungkin perlu modifikasi lifestyle seperti apa sih supaya kedepannya ini kondisi telinganya jauh lebih baik, terhindar dari ancaman apapun begitu dokter?
Oke, untuk lifestyle atau gaya hidup ya, yang pertama jangan pernah korek-korek sendiri deh telinganya, udah paling aman. Walaupun memang kadang pasien suka ngomong, boleh nggak dok di depannya aja, ya monggo aja, tapi kan produksinya tuh sebenarnya agak sepertiga dalam, sepertiga luar ya, walaupun sepertiga luarnya liang telinga, tapi kan agak di dalam lubang ya. Jadi kalau di depan doang ya nggak ngaruh sebenarnya gitu, tapi ya boleh aja, karena di sini kan ada bagian lekukan juga, itu mungkin bisa dibersihkan gitu ya. Boleh aja kalau hanya di luar lubang gitu. Nah yang kedua, untuk zaman sekarang WFH atau SFH ya, school from home, work from home, itu anak-anak tuh dan orang tua tuh rata-rata pakai headset, pakai earphone. Nah itu sebenarnya juga ada rules-nya, rules of 60. Jadi 60 menit maksimum dan 60% volumenya. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama atau terlalu tinggi lebih dari 60%, itu waspada adanya gangguan di pendengaran nantinya gitu. Jadi bisa mengganggu, hati-hati juga tentang itu gitu. Jadi untuk lifestyle itu juga harus diperhatikan ya, jangan keasikan sendiri juga pakai earphone sampai lupa gitu, udah berapa jam berjam-jam, nanti bisa bukannya kotoran telinga lagi, gangguannya bisa penurunan pendengaran gitu. Nah kemudian untuk yang sering kemana-mana naik motor, penggunaan helm, ya kita waspada juga untuk hygiene-nya, helmnya mungkin lebih sering dicuci gitu ya. Dan helm tuh jangan terlalu ketat sebenarnya, karena nanti dia menekan tulang rawan yang di telinga, sehingga nanti akan timbul luka pada jaringannya, jadinya nanti telinganya jadi gendut nih. Itu karena ada cairannya, karena akibat tekanan yang berlebihan gitu. Jadi hati-hati juga pada penggunaan helm ya, gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Yang paling susah memang penggunaan earphone ini, jadi mungkin nanti harus lebih ingat lagi gitu rule of 60-nya yang tadi. Kalau suka berenang dok, tapi lagi pandemi sih ya, mungkin berenang di apa nih di halaman rumah kan pakai bak, anak kecil kan. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kalau memang lagi infeksi atau telinganya udah robek ya, gendang telinganya, ya jangan berenang, jangan sampai kemasukan air gitu. Atau misalnya kayak tadi dari ibu siapa tadi ya, yang emang anaknya sudah lagi ada keluhan di telinga, ya jangan berenang dulu gitu, karena ya telinganya diobatin dulu, jangan sampai nanti makin infeksi, makin berbau, kasihan anaknya gitu. Tapi kalau nggak ada masalah sih di telinganya nggak apa-apa. Kalau resiko pekerjaan kita lebih ke ini ya dok, ya penggunaan earphone tadi ya dok. Kalau resiko pekerjaan sebenarnya kalau bising ya, berarti ya bising yang terlalu tinggi, biasanya perusahaan-perusahaan itu sudah ada APD yang disesuaikan ya, alat pelindung diri ya kita nyebutnya. Iya, itu kebijakan pemerintah juga kan, minimal harus ada SPO-nya untuk penggunaan APD gitu. Dan biasanya itu ada pemeriksaan berkala biasanya. Jadi memang beberapa rumah sakit suka ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk melakukan screening pendengaran bagi pekerja-pekerja yang terlalu terpapar bising, suara yang tinggi. Jadi itu harus berkala pemeriksaannya, karena kasihan juga ya kalau dia sampai harus beresiko tinggi tapi tidak ada pemeriksaan rutin dari perusahaan. Itu harusnya fasilitas dari perusahaan ya dok, betul ya? Fasilitas pekerjanya juga ya harus. Tapi memang pada prinsipnya kita walaupun di tengah pandemi ini tetap harus dilakukan tadi pemeriksaan rutin berkala juga ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya terbatas, jadi mungkin closing statementnya dokter mengenai tema hari ini, silakan. Ya baik, jadi untuk kotoran telinga atau kebersihan telinga, yang pertama tidak boleh sama sekali untuk kita membersihkan sendiri dengan alat apapun gitu, karena resiko-resiko yang tadi telah disebutkan. Dan baiknya bila ada keluhan langsung segera ke dokter, dan jangan sembarangan juga memberikan obat gitu, jadi obat tetes atau apapun, karena itu setiap fungsinya berbeda. Takutnya kita salah memberikan obat, itu akan membahayakan diri kita sendiri gitu. Dan bila sudah ada riwayat kotoran telinga yang cukup sering, baiknya sering kontrol juga per 6 bulan gitu ya. Kalau misalnya memang lagi pandemi, ya memang ada resiko ya, tapi ada resiko juga kalau tidak dikontrol, ya ada resiko juga ke diri kita sendiri gitu. Yang penting kita tetap jaga protokol,
pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan gitu. Karena ke mall aja masih bisa ya, ke dokter malah takut. Oke, Dokter Dewi, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Terima kasih. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.